Suhu tubuh kok turun gini sih? Gimana nggak turun, bro? Orang si bos hujan-hujanan. Oh, pantesan. Woi, saraf simpatis. Kenapa hipotalamus? Sempitin pembuluh darah di daerah kepala ya. Wait a minute. Asupan oksigen agak berkurang ya. Lapor komandan otak. Pembuluh darah di sekitaran kepala sengaja disempitin. Makanya oksigen untuk komandan otak agak berkurang. Ya, kenapa disempitin? Untuk menjaga suhu tubuh internal tetap stabil, komandan. Soalnya suhu tubuh si bos berkurang karena hujan-hujanan. Cuma pembuluh darah di kepala doang yang disempitin. Enggak, komandan. Karena fokus ceritanya kehujanan bikin kepala pusing, jadi yang diceritain cuma pembuluh darah di daerah kepala aja, komandan. Oh gitu. Kalau gitu aku harus bikin respon pusing dong. Setuju tak? Biar si bos cepet-cepet berteduh. Oke. Bos, pusing bos. Cepetan berteduh. Biar pembuluh darah melebar lagi dan pusingnya si bos cepet hilang. Perkenalkan, saya Dian Permatasari dengan NIM 12300240031. Perkenalkan, saya Erika Rahmawati dengan NIM 12300240040. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Fadila dengan NIM 123002400. Oke guys, di sini kita akan menjelaskan pengertian tentang suhu tubuh. Selamat menonton. Kira-kira apa itu suhu tubuh? Suhu tubuh itu hasil keseimbangan antara panas yang diproduksi tubuh dan panas yang hilang ke lingkungan. Suhu inti tubuh relatif konstan, sedangkan suhu permukaan berfluktuasi tergantung aliran darah ke kulit dan lingkungan. Normalnya suhu tubuh kita sekitar antara 36 derajat Celcius sampai 38 Celcius. Tapi kalau suhu tubuh kita nggak stabil bisa bahaya loh. Suhu tubuh turun di bawah 35 derajat Celcius itu namanya hipotermia. Biasanya terjadi karena kedinginan. Untuk gejala orang dewasa, dia biasanya menggigil, bicara nggak jelas, nafas pendek, sampai bisa pingsan. Untuk gejala bayi, biasanya lemas, rewel, kulit dingin, dan nggak mau menyusu. Kalau untuk solusinya, bisa pakai baju hangat, cari tempat yang lebih hangat, misalnya dekat perapian, pelukan ibu, dan lain sebagainya. Dan pastikan tubuh tetap kering. Kebalikannya, kalau suhu tubuh naik di atas 40 derajat Celcius, itu namanya hipertermia. Ini beda dengan demam loh ya. Hipotermia terjadi ketika tubuh nggak bisa mengatur suhu, biasanya karena heat stroke. Kalau dampaknya bisa dehidrasi parah sampai kerusakan organ permanen. Jadi tubuh butuh penanganan medis secepatnya. Dalam tubuh, organ apakah yang dapat mengatur suhu tubuh kita? Nah, untuk pertanyaan yang itu nanti bisa dijelasin sama Mbak Erika ya. Nah, suhu tubuh kita itu diatur sama dua organ utama. Yang pertama ada hipotalamus, yaitu bagian otak yang bertugas membandingkan suhu tubuh kita dengan suhu normal. Suhu normalnya itu 30 derajat Celcius dan mengatur suhu produksi panas. Yang kedua ada kulit.
Kulit sendiri itu bertugas menjaga suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat saat kita kepanasan dan menjaga kehangatan saat kedinginan. Mbak, aku mau tanya nih tentang penjalaran sinyal suhu tubuh. Gimana sih tubuh kita tahu kalau kita itu lagi kepanasan atau kedinginan? Nah, ini berkat termoreseptor, yaitu sensor suhu yang ada di kulit dan organ dalam tubuh kita. Sensor ini mengirim informasi ke hipotalamus. Terus hipotalamus bakal mengolah info itu dan mengirim sinyal balik buat menjaga suhu tubuh kita tetaplah stabil. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi suhu tubuh kita? Nah, faktor yang bikin suhu tubuh kita naik turun seperti adanya usia. Usia pada bayi lebih rentan karena sistem tubuhnya itu belum sempurna. Lalu ada aktivitas fisik seperti olahraga berat bisa bikin suhu tubuh naik. Lalu ada hormon. Perubahan hormon sendiri saat menstruasi atau menopause juga berpengaruh. Lalu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri itu yang mendukung suhu udara, kelembapan, dan polusi yang membuat tubuh kita menjadi dingin atau kepanasan. Kalau mekanisme tubuh kita kehilangan panas itu apa saja ya? Nah, untuk pertanyaan itu akan dilanjutkan oleh Mbak Umi. Tubuh kita mempunyai 4 cara buat ngeluarin panas. Yang pertama ada cara dengan kondensasi, misalnya saat kita tersentuh sama benda dingin. Kemudian yang kedua ada konveksi, yaitu saat kulit kita ada angin atau udara merasakan dingin yang mengalir. Kemudian yang ketiga ada radiasi atau panas berpindah ke benda di sekitar kita. Kemudian yang keempat ada penguapan. Nah, saat penguapan ini kita mengeluarkan keringat sehingga tubuh kita mengeluarkan panas dan juga dingin. Kalau gitu, apakah ada tips untuk kita dapat menjaga suhu tubuh? Nah, tips untuk menjaga tubuh saat dingin, pakailah baju hangat dan hindari tempat yang terlalu dingin. Saat panas, minum air yang cukup dan hindari aktivitas berat di bawah terik matahari. Kemudian jaga pola tidur, karena kekurangan tidur bisa ganggu sistem pengatur suhu tubuh. Saya wassalamualaikum bro.